7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan nama saya Musa Rizal. Saya Melani Putri. Saya Bapak Fatul Hafiz. Dan selamat menyaksikan. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fatul Hafiz. Saya akan membacakan materi yang pertama. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan obat secara tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu. Namun pada praktiknya, komponen anggaran terbesar dalam logistik rumah sakit justru berasal dari biaya persediaan obat. Nah, bila pengelolaan stok tidak terjadi pemborosan akibat kelebihan stok, overstock, atau sebaliknya, kekurangan stok atau stock out yang berdampak berlangsung pada mutu pelayanan pasien. Fakta ini menyebabkan pentingnya penerapan metode yang dapat membantu rumah sakit dalam menentukan prioritas pengendalian persediaan. Metode ABC digunakan karena mampu mengelompokkan obat berdasarkan kontribusi nilai pemakaian tahunan, sehingga perhatian pengendalian difokuskan pada kelompok bernilai tinggi. Kemudian, prinsip metode ABC didasarkan pada prinsip Pareto, yaitu kondisi di mana sebagian kecil item memberikan kontribusi terbesar terhadap total anggaran. Pada kelompok A, jumlah item relatif sedikit, namun menyerap porsi biaya yang tertinggi. Kelompok B memiliki kontribusi sedang, dan kelompok C jumlah itemnya paling banyak, namun dampak finansialnya rendah. Dengan klarifikasi ini, rumah sakit dapat menerapkan kebijakan pengendalian yang berbeda pada tiap kelompok. Misalnya, klarifikasi A diberi prioritas pemantauan dan reorder yang ketat. Kemudian, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Kuantitatif artinya tidak ada intervensi terhadap pengelolaan stok, melainkan hanya dilakukan pengamatan dan analisis terhadap data yang sudah tersedia. Tujuan dari pendekatan ini adalah memberikan gambaran yang aktual mengenai pola pemakaian obat, serta bagaimana nilainya berdampak pada perencanaan persediaan rumah sakit. Baiklah, pada slide ini kita akan membahas mengenai populasi dan sampel pada data penelitian obat di rumah sakit. Populasi kita yaitu adalah seluruh item obat yang ada di rumah sakit. Namun, untuk sampel tidak menggunakan metode pengambilan sampel acak, tetapi kita menggunakan metode total sampling, yaitu kita akan mengambil seluruh obat yang memiliki data lengkap, yaitu data mengenai jumlah obat dan harga satuan. Periode penelitian yang kita gunakan adalah sesuai dengan laporan penggunaan obat di rumah sakit. Jadi, semua obat yang tercatat dalam laporan pemakaian selama periode penelitian dan memiliki data lengkap akan dimasukkan ke dalam analisis data. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Data yang digunakan biasanya berasal dari dokumen-dokumen dari instalasi farmasi rumah sakit. Data yang digunakan tidak diambil dari data primer seperti wawancara, observasi, atau kuesioner di lapangan. Tetapi data tersebut diambil dari dokumen logistik unit farmasi di rumah sakit. Data spesifik yaitu yang perlu dalam data tersebut yaitu adalah nama obat, jumlah pemakaian atau jumlah pengonsumsian obat, serta harga satuan obat. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari gambaran umum pada data ABC. Dan pada data tersebut ada 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Dan dari hasil analisis menggunakan metode ABC dapat disimpulkan bahwa tidak semua obat memiliki bobot pengendalian yang sama. Obat yang menyerap biaya terbesar tidak selalu memiliki jumlah terbanyak, sedangkan obat yang memiliki jumlah terbanyak tidak selalu memiliki biaya kontribusi yang
biaya penggunaan yang besar. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan prioritas agar sumber daya rumah sakit tidak terbagi rata pada semua item, tetapi difokuskan pada obat dengan dampak anggaran yang tinggi. Dan inilah manfaat dari metode ABC, memberikan gambaran pelayanan prioritas, kendali stok berdasarkan pembiayaan, dan bukan sekadar jumlah item. Selanjutnya, ini adalah tabel hasil dari analisis ABC. Dan lanjut saja. Selanjutnya adalah interpretasi dari obat kelas A. Obat kelas A ini berdasarkan hasil analisis terdiri dari 3 obat dan memiliki kontribusi yang paling banyak, yang paling tinggi pada biaya logistik farmasi. Ketiga item ini juga sudah menyerap hampir sekitar 60% dari total anggaran obat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya sedikit, dampaknya terhadap beban pembiayaan juga sangat besar. Oleh karena itu, strategi pengendalian kelas A harus dilakukan secara ketat dengan sistem pemantauan stok harian atau mingguan. Penetapan reader point yang jelas dan pengawasan langsung oleh instansi farmasi. Kekurangan stok pada kelas A akan berdampak langsung terhadap pelayanan klinis dan risiko pembiayaan tinggi, sedangkan kelebihan stok juga dapat menyebabkan pemborosan dan expired. Selanjutnya, interpretasi pada obat kelas B. Nah, kelas B ini terdiri dari obat dengan nilai pemakaian yang sedang, yaitu pada interval 20-30% dari total biaya obat. Jumlah item kelas B juga tidak terlalu banyak, tetapi kontribusinya cukup signifikan, sehingga juga perlu melakukan pengendalian periodik. Rumah sakit umumnya menerapkan pemantauan bulanan untuk kelas ini dengan stok pengaman moderat. Obat kelas B juga tidak sekritis kelas A, tetapi tetap perlu dikelola agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan stok, terutama jika digunakan secara rutin oleh pasien yang menderita penyakit kronis. Selanjutnya ada obat kelas C. Obat dengan kategori kelas C ini merupakan obat dengan item terbanyak, yaitu sekitar 13 jenis item, namun memiliki kontribusi nilai yang terendah, yaitu sekitar 10-11% terhadap total biaya persediaan. Karena jumlahnya banyak tapi kontribusinya sedikit, tapi nilainya rendah, rumah sakit dapat menetapkan strategi stok dalam jumlah yang besar, sekaligus untuk menghemat frekuensi pembelian. Kontrol pada kategori C ini tidak seketat kelas A dan kelas B, namun juga perlu dilakukan pemantauan. Cukup dengan pemantauan rutin berdasarkan LPO, laporan pemakaian, dan lembar permintaan obat. Nah, dengan strategi ini, pelayanan logistik bisa menjadi lebih efisien tanpa menghambat layanan. Selanjutnya, prinsip implikasi manajerial. Implikasi manajerial dalam analisis ABC terletak pada bagaimana pihak rumah sakit menggunakan hasil klarifikasi tersebut untuk menentukan kebijakan pengendalian, persediaan yang tepat. Data dalam tabel menyatakan dengan jelas bahwa tidak semua obat perlu dipantau dengan intensitas yang sama. Obat kelas A harus menjadi prioritas tertinggi dalam anggaran, perencanaan, pemesanan, dan penyimpanan. Sementara itu, kelas B diperlukan pemantauan terkendali agar tidak terjadi kelebihan stok. Sedangkan kelas C dikelola dengan cara yang lebih sederhana untuk mengurangi beban biaya operasional logistik. Yang pertama, hasil ABC, dasar kebijakan stok. Yang kedua, prioritas berbeda tiap kelas. Yang ketiga, fokus utama kelas A. Yang keempat, optimalisasi biaya. Yang kelima, perlakuan stok sesuai peran klinis.
Selanjutnya, strategi pengendalian kelas A. Obat kelas A menyerap sekitar 60% total biaya obat, sehingga kesalahan pengelolaan kelas ini akan berdampak sangat besar pada efisiensi rumah sakit. Oleh karena itu, strategi untuk kelas A adalah memonitor stok secara harian atau mingguan, menentukan tingkat pemesanan ulang dengan sangat ketat, memastikan distribusi lancar dari gudang ke gudang, serta melakukan evaluasi konsumsi secara berkala. Rumah sakit juga perlu menetapkan buffer stok untuk mencegah stock out, terutama jika obat tersebut termasuk obat life saving bagi pasien. Pengawasan ketat. Yang kedua, reorder poin lebih cepat. Yang ketiga, pengadaan berdasarkan tipe pemakaian. Yang kelima, memotong stok harian. Yang keenam, anggaran prioritas. Selanjutnya, strategi pengendalian kelas B. Obat kelas B memiliki kontribusi menengah karena tidak terlalu besar dan dari sisi biaya. Kontrolnya tidak perlu seketat kelas A. Namun demikian, pemantauan tetap harus dilakukan karena beberapa obat di kelas B digunakan secara rutin oleh pasien kronis. Pola strategi yang digunakan biasanya adalah kontrol stok periodik, misalnya setiap bulan, dan menggunakan data historis untuk menentukan kuantitas pesanan. Yang pertama, selanjutnya strategi pengendalian kelas C. Untuk kelas C, strategi yang paling tepat adalah melakukan pembelian dalam jumlah besar sekaligus, sehingga mengurangi biaya administrasi, pengadaan, dan frekuensi order. Pengawasan tidak insentif, hanya penyesuaian ketersediaan ketika stok menipis, karena obat kelas C biasanya bernilai murah dan sering digunakan untuk terapi pendukung. Rumah sakit tidak perlu mengalokasikan anggaran terlalu besar untuk kelas ini. Selanjutnya, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis, metode ABC terbukti menjadi alat yang efektif dalam menyusun prioritas pengelolaan persediaan obat di rumah sakit. Obat kelas A memiliki dampak terbesar terhadap pembiayaan sehingga membutuhkan pengawasan ketat dan perencanaan pengadaan yang lebih selektif. Obat B memerlukan kontrol berkala dan evaluasi periodik. Sedangkan dengan sistem penyimpanan massal dengan pemantauan ringan. Dengan demikian, metode ABC membantu rumah sakit dalam memastikan ketersediaan obat. Penting sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran. Baik, sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah dan kurang, mohon maaf.